Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pantang menyerah, tetap semangat, Allah. Masya Allah, semua semangat ya hari ini. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kesediaan anak-anak Bapak untuk berdoa. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Muhammad Al-Fatah. Silakan Muhammad ke depan. Kita berdoa semua ya. Oke, semoga Allah memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, nih, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, setelah kita melakukan lagu wajib nasional, kemudian kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat sore. Pagi, pagi, pagi. Masya Allah, semangat sekali anak-anak Bapak ya. Nah, jadi walaupun sudah sore atau siang nanti kalian lanjut belajar, tapi tetap dalam kondisi semangat.
kemudian apabila anak-anak Bapak nanti ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, maka acungkan tangan. Semangat, semangat. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Semangat. Baik. Kemudian kalian pernah buat nggak mie rebus? Pernah buat mie rebus? Siapa pernah buat mie rebus? Siapa pernah buat? Semua pernah buat mie rebus. Nah, bagaimana cara buat mie rebus? Ada yang bisa jelaskan? Oke, Fata silakan. Merebus air. Memasukkan minyak. Memasukkan bumbunya. Keempat, siap saji. Wow, kita beri dia wow ya. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, mantap keren banget. Betul ya? Jadi yang pertama adalah dia merebus air dulu ya. Merebus air dulu. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, baru masukkan mie. Ketika sudah minyak sudah tidak keras lagi atau lembek, maka baru ditiriskan atau dipisahkan airnya dengan mie tersebut. Kemudian baru masukkan bumbu. Kemudian siap disajikan. Kemudian kita makan. Kalau sudah makan kenyang nggak? Kenyang. Alhamdulillah. Oke, sekarang pertanyaan satu lagi. Tadi anak-anak Bapak sebelum ke sekolah, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan? Hal-hal apa saja yang kalian lakukan sebelum sampai ke sekolah? Siapa mau menjelaskan? Oke, Maulana silakan. Yang pertama, Bangun pagi. Mandi. pakai baju, Beribadah. membereskan tempat Membereskan tempat tidur, tidur. Makan. Memakai sepatu. lalu berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah. Keren banget. Kita beri dia wow ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, Maulana keren Pak. Keren banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa maksudnya? Nah, dengan kita berpikir komputasional tersebut, kita nanti akan bisa memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan kita. Nah, sekarang apakah berpikir komputasional itu cuma bisa dipikir oleh komputer? Ternyata tidak. Kita manusia juga bisa berpikir komputasional. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian kita dapat menerapkan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Oke, sekarang Bapak akan tampilkan videonya. Tapi sebelumnya apa? Sudah siap? Sudah siap? Ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah tahu tujuan apa kita belajar hari ini? Sudah ya? Nah, diharapkan dengan kita belajar pada hari ini tujuannya adalah memahami konsep berpikir komputasional. Bukan hanya komputer yang berpikir, tapi manusia juga bisa berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan. Kemudian kita dapat menerapkan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Sepakat ya? Jelas? Jelas. Oke, Bapak akan tampilkan sebuah video. Coba kalian perhatikan, anak-anak Bapak perhatikan semua. Sabar, coba perhati dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Kita ulang videonya ya. Oke, tolong diperhatikan semua.
mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus taburkan sampai lantai dan mulai beresin buku-buku di lampion. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Tidak cari pohon mangga yang sudah matang saja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Melopor. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Salurkan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, dari video yang telah Bapak tampilkan tadi, kira-kira tentang apa sih itu? Dia membahas apa tadi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia membahas apa? Ya, silakan Maulana. Oke, apa yang dibahas di sana? Langkah-langkah untuk berpikir komputasional. Betul? Betul. Oke, kalau betul kita beri dia wow dong. Boleh nggak? Boleh. Ayo kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, keren banget. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara berpikir komputasional. Artinya apa? Dihadapi suatu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tadi membersihkan rumah. Apa yang harus dilakukan? Membagi tugas. Artinya apa? Permasalahan besar diubah menjadi permasalahan yang kecil supaya mendapatkan hasil yang baik. Oke, supaya lebih jelas, coba perhatikan. Coba perhatikan ini semua. Oke. Ini dia. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah yang besar, kemudian dengan memecahkannya menjadi langkah-langkah yang kecil dan terstruktur, seperti video tadi. Nah, ketika membersihkan rumah, apa yang harus dilakukan? Oh, si A membersihkan rumah, menyapu. Si B dia mengelap jendela misalkan. Nah, itu membagikan masalah dari besar ke kecil. Kemudian ada 4 prinsip sesuai dengan yang tadi di video. Yang pertama ada dekomposisi. Nah, dia memecahkan masalah tadi. Ya, memecahkan masalah dari yang besar. Ini siapa nih yang cuci piring? Siapa nih yang menyapu? Siapa nih yang angkat kursi? Nah, itu dinamakan dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, bagaimana tadi ketika dia memancing? Bagaimana dia ketika memancing tadi supaya dapat ikan? Nah, kemudian ada abstraksi. Abstraksi adalah fokus ke hal-hal penting. Tadi kan banyak sekali tuh pohon mangga ya. Dia ke kebun mangga, banyak sekali pohon mangga. Apakah semua pohon mangga akan didatangi atau dipetik? Tidak, tapi dia fokus kepada pohon mangga yang sudah berbuah dan masak lalu dipetik. Itu namanya abstraksi, fokus ke hal penting. Kemudian algoritma ataupun urutan langkah-langkah. Ketika dia membuat jus mangga tadi, dia jelaskan langkah pertama apa? Beli buah mangga, masukkan blender dan sebagainya. Jelas kira-kira?
Jelas. Oke, kemudian Bapak punya contoh ketika membuat kue lapis. Ketika membuat kue lapis, nah, apa namakan kue lapis semua? Nah, ya. Oke, ini dia. Apa yang harus kita lakukan atau dekomposisi? Kita pecah masalah yang besar membuat kue lapis tadi, kita pecah menjadi beberapa bagian kecil. Yang pertama, otomatis kita harus menyiapkan bahan. Kalau tidak ada bahan, bagaimana kita membuat? Betul nggak? Betul. Kemudian menyiapkan alatnya. Apa saja yang diperlukan untuk membuat kue lapis? Membuat adonan besar, adonan dari adonan besar. Kemudian baru kita membagi adonannya. Ada yang warna biru, misalkan warna hijau dan sebagainya. Mengukus adonan, kemudian menunggu kue matang sampai memotongnya, kemudian kita makan. Nah, ini artinya apa? Dekomposisi tadi kita pecah masalahnya. Masalahnya apa? Membuat kue lapis. Jelas? Jelas. Kemudian kita bagi ke masalah-masalah kecil. Apa yang harus kita siapkan supaya dia jadi kue lapis? Kita pisahkan ya masalah tadi kue lapis, pisahkan menjadi hal-hal yang kecil. Jelas? Jelas dan Bapak semua? Jelas. Oke. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola. Kita lihat kue lapis tadi warna-warni nggak? Warna-warni. Jadi kita kenali dulu kok polanya. Apa maksudnya? Bagaimana sih takarannya? Setebal apa sih dia? Warna apa saja sih yang dipakai? Jelas. Nah, itu merupakan salah satu pengenalan pola. Warnanya ada setelah hijau, apakah coklat, apakah merah. Nah, itu pengenalan pola yang dilakukan pada kue lapis. Bisa dimengerti nak? Bisa? Oke. Selanjutnya ada abstraksi. Kita fokus ke hal penting saja dalam membuat kue lapis tersebut. Nah, hal pentingnya apa? Langkahnya harus jelas. Apa yang harus kita lakukan? Oh, siapkan warna, bagi warnanya, siapin adonannya maksudnya, bagi warnanya. Kemudian kita kukus. Ya kan? Itu hal-hal penting. Lama waktu kukus tiap lapisan itu berapa? Nah, hal yang tidak penting bisa kita abaikan. Contohnya apa? Warna apa yang dipilih? Terserah mau warna apa ya kan? Nah, kalaupun nggak ada warna, dia tetap jadi kue lapis nggak? Tetap jadi kue lapis. Jadi abstraksi ini itu kita fokus ke hal-hal yang penting. Jelas? Jelas. Kemudian algoritma, langkah-langkahnya. Apa saja sih langkah-langkahnya? Siapkan semua bahan dan alat. Langkah-langkah ini maksudnya langkah kita membuat si kue lapis. Apa bedanya dengan dekomposisi tadi? Yang dekomposisi kita pecah dulu masalahnya. Apa nih yang harus dilakukan? Kalau langkah-langkah ini supaya kue lapisnya menjadi seperti yang kita inginkan. Ada siapkan semua bahan dan alat, campurkan tepung, bagi adonan, panaskan kukusan, tuang satu bagian adonan, tuang adonan warna berikutnya di atas lapisan, ulangi sampai semua adonan habis. Setelah lapisan terakhir matang, kukus lebih kurang 15 menit, angkat kue, dinginkan dan siap disajikan. Maka untuk permasalahan membuat kue lapis itu sudah selesai. 4 prinsip tadi berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian baru algoritma. Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Anak-anak Bapak kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Sepakat ya? Nanti akan presentasikan. Oke, kelompok AI ya. Maka dia menjawab atau membuat dekomposisi. Kelompok 2 mana? Nah, fokus membuat pengenalan pola. Nah, kemudian kelompok 3 mana? Kelompok 3 fokus membuat abstraksi. Dan kelompok 3 fokus membuat algoritma. Nah, silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing.
bagian dekomposisi. Oke, kemudian kelompok ini. Nah, ini fokusnya ke pengenalan pola. Bagaimana cara membuat jus jeruk? Bagaimana pengenalan polanya? Tulis dulu nama kelompok di sini. Kemudian tulis bagaimana cara membuat jus jeruk. Pengenalan polanya apa saja? Jelas ya, tulis nama kelompok dulu. Kemudian fokusnya ke pengenalan pola. Jelas ya, pengenalan pola tulis ke mari. Oke. Kemudian yang ini keempat ya. Yang keempat algoritma, berarti langkah-langkahnya apa? Fokus langkah-langkah untuk membuat jus jeruk supaya orang juga bisa mengikuti membuat jus jeruk tersebut. Apa? Nama kelompoknya tulis di sini nak. Sini aja tulis nama kelompoknya. Oke, kemudian algoritma tulis ke mari. Jelas? Jelas. Oke, soal pengertian. Kelompok ini apa? Abstraksi. Nah, abstraksi dari membuat jus jeruk. Apa-apa saja abstraksinya. Nah, tulis dulu nama kelompoknya ya, ini. Tulis nama kelompoknya di sini. Kemudian baru jawab abstraksi. Abstraksi dari membuat jus jeruk. Kemudian ini. Oke, selamat mengerjakan diskusikan dengan kelompoknya. Ini fokus ke dekomposisi. Dan ada lagi pertanyaan? Jelas? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ini fokusnya ke pengenalan pola. Ya, fokusnya ke pengenalan pola. Tulis kembali. Ya. Fokus ke bagian berpikir komputasional. Fokus ke bagian berpikir komputasional. Ya. Oke, diskusikan dengan kelompoknya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak. Pastikan nama kelompoknya sudah ditulis ya. Ada kendala? Ada yang susah? Ada yang susah? Namanya nggak tulis.
Udah siap? Oke, kita tunggu kawannya dulu ya. Yang lain sudah selesai? Sudah? Berkali berpikir ya. Sudah selesai? Ada kendala kelompok lain? Sudah? Sudah. Ya, sabar kita tunggu kawannya. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah siap untuk maju? Ada kendala kira-kira? Tidak ada ya? Oke, untuk maju kelompok kita akan undi ya. Jadi semua harus ready. Nah, ketua kelompoknya juga bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Halo. Halo, kawan-kawan. Sudah siap? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan di layar monitornya. Oke, are you ready? Ready. Siapapun nanti yang dapat, maka dia siap maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada teman-teman. Sepakat? Sepakat. Are you ready? Ready. Oke, kita spin ya. Siapakah dia? Ternyata kelompok AI. Oke, sebelum kelompok AI maju,
Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok AI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok AI ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dekomposisi merupakan proses mendekati fungsi dari perbaikan makanan. Menyiapkan bahan jeruk, gula, air. Menyiapkan alat gelas, pisau, blender, mengupas atau membongkar jeruk, cuci marah atau menggoreng, menambahkan gula, air, mengaduk dan membongkar Ada yang ingin menanggapi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya ke kelompok AI? Ada? Ada yang bertanya atau sudah paham? Oke, sekarang kita lihat ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, sebelum Bapak bacakan LKPD-nya kembali, kita keluarkan materinya, kita beri dia orang ini dulu W. Kita beri apa? W aja, cukup W. Enggak, kita beri wow dulu ya. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, keren banget. Nah, karena tidak ada yang menanggapi, sekarang Bapak ingin bertanya, apa itu tadi dekomposisi? Silakan. Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil. Oke. Oke, memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil supaya mudah diselesaikan ya. Nah, tadi mereka mengenai tentang membuat jus jeruk. Nah, kita lihat apa hal-hal atau apa dekomposisi dari membuat jus jeruk. Yang pertama, menyiapkan bahan. Termasuk ya, kalau tidak ada bahannya, bagaimana kita mau membuat? Nah, apa bahan yang ditulis di sini? Ada jeruk, ada gula, ada air, ada es. Kemudian menyiapkan alat. Ada gelas, pisau, blender, dan sendok. Kemudian mengupas atau memotong jeruk, memeras atau memblender jeruk, menambahkan gula, air, es, mengaduk dan menuangkan ke gelas. Nah, kira-kira sudah benarkah dekomposisi ini? Sudah. Baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok AI. Perlu diketahui bahwasannya dekomposisi itu adalah kita pecahkan masalahnya. Apa masalah yang diberi? Jus jeruk. Kita buat dia masalah tersebut menjadi hal-hal yang lebih kecil. Sepakat? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Are you ready? Ready. Ada tiga kelompok lagi. Siapakah dia? Digita. Mana kelompok Digita? Oke, silakan maju. Yang lain siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Atraksi. Buah jeruk adalah buah utama. Gula atau es adalah tambahan. Tidak perlu detail merek blender, menggunakan alat untuk memeras atau blender. Oke, dah. Sudah? Ada yang ingin menanggapi, nak? Oke, silakan. Apa itu opsional? Apa itu opsional? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tahu apa opsional? Oke, nah, Bapak bantu ya. Kawan-kawan. Oke, jadi kelompok digital mempresentasikan tentang abstraksi. Apa tadi abstraksi?
Apa saja tadi? Silahkan disebutkan. Yang pertama, Buah jeruk adalah buah utama. oke, untuk membuat buah jeruk, otomatis hal yang paling penting adalah buah jeruknya, ya kan? Sebagai sumber jus jeruk. Paham? Oke, silakan selanjutnya. Gula atau es hanya tambahan. Nah, gula atau es itu hanya tambahan. Nggak ada gula pun, nggak ada es pun tetap jadi jus jeruk. Maka fokus ke hal penting. Hal pentingnya apa? Jus jeruk. Silakan. Tidak perlu desain merek blender, cukup kamu ada untuk memelaskan atau blender. Oke, nah jadi tadi gula dan es itu sebagai opsional yang ditanya sama Maulana. Opsional itu artinya apa? Pilihan. Pilihan, nggak ada itu pun jadi jus jeruknya. Jelas? Jelas ya? Kawan-kawan? Jelas ya? Jelas ya, abstrak itu fokus ke hal penting. Tidak ada es dan gula juga menjadi jus jeruk. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, kita beri wow ya. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, mantap banget. Oke, selanjutnya ada dua lagi. Siapakah dia? Oke, kelompok coding, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok coding akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Mencari kesamaan dari berbagai jenis jus. Semua jus buah menggunakan bahan utama gula, alat pisau blender, juicer, gelas, dan tambahan air, gula, dan es. Proses jus hampir selalu melalui potong, peras, blender, campur, sajikan. Membuat jus jeruk punya pola sama dengan membuat jus mangga, apel, atau semangka. Oke, nah berarti kelompok coding fokusnya ke apa? Pengenalan pola. Kita mau kenalin dulu polanya. Tadi sudah dikasih masalah jus jeruk. Kemudian pola apa yang harus kita lakukan supaya dia menjadi jus jeruk tersebut. Nah, jadi tadi ada apa nih? Tadi disebutkan Semua jus buah menggunakan bahan utama gula, alat pisau blender, juicer, gelas, dan tambahan air, gula, es. oke, nah jadi semua jus itu apa namanya menggunakan bahan utama adalah buah. Berarti pengenalan pola yang pertama adalah harus ada buahnya. Buah apa yang mau dibuat atau jus apa yang mau dibuat. Kemudian alatnya apa saja. Nah tentu itu akan diulang-ulang tentang hal tersebut. Untuk membuat jus naga pun menggunakan mixer atau menggunakan blender maksudnya atau juicer. Paham kira-kira? Kemudian proses jus hampir sama, selalu memulai memotong. Nah itu kok polanya. Kita ambil misalkan jus jeruk, kita potong polanya. Kemudian nanti kita peras dan begitu seterusnya. Untuk kita membuat jus mangga juga seperti itu. Nah jadi pola-pola tersebut yang kita kenali supaya nanti menjadi jus mangga. Paham kira-kira? Jus mangga atau jus jeruk? Jus jeruk. Jadi antara jus mangga dan jus jeruk polanya itu sama. Jadi itu kita kuliti dulu atau kita bersihkan buahnya, kemudian nanti kita potong. Nah jadi polanya seperti itu berkelanjutan. Mau kita buat 100 biji jus pun pola itu yang kita gunakan. Paham nggak kira? Jelas ya. Jadi itu disebut dengan pengenalan pola. Kemudian membuat jus jeruk punya pola sama dengan membuat jus mangga, apel atau semangka. Jadi pola untuk membuat jus seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok coding.
kita bisa mengikutinya. Nah, apa saja langkahnya? Siapkan 3 sampai 4 buah jeruk segar. Cuci bersih jeruk. Potong jeruk menjadi 2 bagian. Peras jeruk atau masukkan ke blender. Saring jika ingin tanpa ampas. Tambahkan 1 sampai 2 sendok gula kalau pengen. Kemudian tuang setengah gelas air dan tambahkan es batu. Aduk rata, sajikan dalam gelas dan jus jeruk siap diminum. Jelas kira-kira langkah-langkahnya? Jelas. Nah, itu merupakan salah satu konsep berpikir komputasional yang terakhir, yaitu algoritma atau langkah-langkah yang jelas. Setelah kita temukan tadi, kita pecahkan masalah dekomposisi, kemudian kita kenali polanya apa, kemudian baru abstraksi, kita pisahkan hal penting dan yang tidak penting, kemudian barulah kita lakukan algoritma. Nah, itu merupakan berpikir komputasional. Oke, silakan ditutup, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, kita beri dia wow ya. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Salah ya? Nah, kita ulang. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wow, keren banget. Semua sudah maju. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kira-kira setelah kita belajar, apa informasi yang telah anak-anak Bapak ketahui? Apa informasi yang telah diketahui? Oke, silakan Maulana. Tentang cara untuk berpikir komputasional. Oke, apa itu? Bisa nggak dijelaskan? Apa aja cara dan caranya? Yang pertama ada dekomposisi. Oke, Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. oke, mantap. Yang kedua ada pengenalan pola. Oke, Mencari kesamaan. Yang ketiga ada abstraksi. saksi. Mengambil hal-hal yang terpenting. Oke, Yang keempat ada algoritma, yaitu menyelesaikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk membuat sesuatu. oke, tepuk tangan untuk Maulana. Masya Allah, keren banget. Nah, betul ya. Jadi 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama adalah memecahkan masalah atau dekomposisi. Artinya apa? Ada suatu permasalahan yang diberikan, maka kita pecahkan menjadi masalah-masalah kecil. Jelas? Jelas. Yang kedua ada pengenalan pola. Kita cari dulu kesamaannya. Kesamaannya apa nih? Contohnya tadi ada kue lapis. Contohnya lagi untuk membuat jus jeruk. Ada nggak kesamaan dengan jus-jus yang lain? Nah, kita bandingkan. Ternyata polanya sama. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu kita fokus ke hal-hal yang penting. Nah, contohnya jus tadi, nggak ada gula, nggak ada es batu. Kalau ada jeruk, jadi nggak jus jeruknya? Jadi, nah berarti kita fokus ke hal yang penting saja. Yang tidak penting atau pilihan, maka bisa kita abaikan. Maksudnya apa? Supaya jusnya jadi. Sudah kita kenali semuanya, barulah namanya algoritma. Langkah-langkah membuatnya seperti apa? Sehingga apa? Orang bisa mengikuti langkah-langkah yang kita buat. Jelas? Jelas kira-kira? Jelas. Nah, sehingga apa? Bisa disimpulkan bahwasanya bukan komputer saja yang berpikir komputasional. Manusia juga bisa berpikir komputasional. Nah, komputer pun orang yang buat, betul nggak? Nah, jadi itu yang akan ditransferkan ke dalam komputer tersebut nanti. Nah, jelas kira-kira? Jelas. Ada nggak hal-hal baru yang kalian ketahui hari ini? Ada, apa saja? Ayo, silakan. Nayara, silakan. Apa hal baru yang Nayara ketahui? Tentang dekomposisi. Tentang berpikir komputasional. Oke, ada 2. Ada lagi yang sudah ketahui? Ada lagi? Ada ya? Ada lagi, silakan Syifa. Apa aja yang Syifa ketahui? Apa saja yang Syifa ketahui?
Oke. Oke. Oke, nah, jadi apakah sebelumnya anak-anak Bapak sudah mengetahui cara berpikir komputasional? Sudah sebelumnya. Nah, sebetulnya sudah kita lakukan. Namun, kita belum tahu oh ternyata ini adalah cara berpikir komputasional. Oke, untuk mengetahui pemahaman anak-anak Bapak semua, silakan kerjakan kartu yang sudah Bapak berikan. Oke, waktunya 3 menit. Cukup? Oke, silakan kerjakan. Langsung jawab di belakangnya ya. Oke, silakan dijawab. Coba kita dapat. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, udah siap kan? Silakan dikumpulkan. Oke, udah ya? Udah selesai, udah kumpul semua? Sudah ya? Sudah kumpul semua? Sudah. Oke, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, acungkan tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini, Fatih? Bagus. Yang lain ada tanggapan? Silakan. Seru banget, yang lain? Oke, bagus. Seru dan sangat bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kira-kira kegiatan mana yang paling kalian sukai? Bagian mana yang paling disukai? Bagian abstraksi. Kegiatan mana yang paling kalian sukai selama belajar tadi? Berpikir komputasional. Oke, bagian mana? Sama, bagian berpikir komputasional. Baik. Nah, jadi itulah cara berpikir komputasional. Nah, jangan lupa nanti kita akan belajar di rumah untuk materi berikutnya tentang
bertanya? Oke, ada lagi? Silakan. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kita harus berpikir komputasional? Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Maulana. Kembali lagi yang tadi bahwasanya berpikir komputasional itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil dengan langkah-langkah yang sesuai. Misal Bapak kasih permasalahan lain. Ini kamar kita sangat kotor. Apa yang harus kita lakukan? Membersihkan. Nah, ketika kita membersihkan tersebut, apakah kita bersihkan langsung? Pasti kita bagi dulu. Apa yang harus saya lakukan ya? Ini saya harus lakukan apa dulu ya duluan? Atau apa nih ya? Kalau misalkan kita mau membersihkan kamar tidur, kamarnya, apa perlu kita angkat lemari? Tidak kan? Nah, itu adalah konsep berpikir komputasional. Kita pecahkan masalah dari masalah besar menjadi masalah kecil. Jelas? Dan ada 4 tadi. Pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, jelas kira-kira? Jelas ya? Jelas. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Boleh? Boleh ya? Tepuk semangat. Tapi masih lemas. Tepuk semangat. Oke, kemudian kira-kira apa kesimpulan kita belajar pada hari ini? Ada nggak tahu kesimpulan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Mulanya. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita harus berpikir komputasional. Yang lain ada? Apa kesimpulan pada hari ini? Nah, betul ya. Untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari kita boleh menggunakan cara berpikir komputasional. Ada 4 tadi: abstraksi, pengenalan pola, kemudian dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kemudian jangan lupa nanti belajar di rumah. Kita belajar di rumah untuk materi berikutnya. Nah, sekarang kita sholawat terlebih dahulu.
dihadapi. Ada 4 konsep tadi itu tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan konsep berpikir komputasional yang selama ini mungkin kita tahu cuma komputer yang berpikir karena komputasional. Namun, manusia juga bisa berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Nah, ada 4 yang lupa. Ada apa saja? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan dari berbagai jenis. Yang ketiga, abstraksi. Mencari hal-hal yang penting. Terakhir, algoritma. Mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Ada nggak hal-hal baru yang kalian ketahui? Tentang apakah itu? Berpikir komputasional. Nah, jadi apakah kalian senang hari ini? Senang belajar hari ini? Ada nggak hal-hal yang menarik? Ada. Apa itu? Tentang algoritma. Yang tadi pembagian kelompok menarik nggak kira-kira? Menarik ya. Nah, jadi sekarang kita belajar juga berbasis teknologi. Nah, sekarang banyak sekali teknologi yang kita gunakan. Nah, hari ini ada komputer atau laptop. Kemudian ada proyektor. Ada juga speaker. Nah, ini merupakan salah satu alat-alat teknologi yang kita gunakan. Kemudian, kalian pernah nggak menggunakan teknologi di rumah? Pernah ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu kecakapan abad 21 atau revolusi 4.0 yang sekarang. Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jelas? Jelas ya. Nah, baik. Jangan lupa belajar di rumah untuk pembelajaran berikutnya. Semoga kedepannya kita masih bisa berjumpa. Dah, Bapak mohon maaf apabila ada salah. Kami juga minta maaf atas kesalahan kami hari ini. Baik, kita saling memaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak Bapak semuanya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, itu jangan langsung main hakim sendiri. Tapi kita bisa berbicara baik-baik. Nah, kita juga bisa berpikir komputasional. Misal ada yang berantem, kita lihat dulu, ini kenapa dia berantem. Jangan kita ikut berantem. Jelas kira-kira? Nah, jadi semoga anak-anak Bapak semuanya menjadi anak-anak